Ini tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Ini lantai 2-nya dan ini di atasnya. Di antara ruang publik ini ada ruang-ruang private. Ini kamar, itu kamar, dan yang di tengah-tengah ini adalah kamar mandi, dan ini kamar lagi, sahabat PU. Ini adalah ruang publiknya. Di atasnya dipasangi dengan plafon gypsum dengan desain upceiling. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai. Kita review pekerjaan plafonnya yuk sahabat PU. Plafon yang kita pakai di sini adalah plafon gypsum, salah satu plafon yang saya pribadi suka banget. Kenapa kok Pak Nugroho suka? Karena dia itu mirip atau senada atau masuk banget dengan dinding dan bisa kita bentuk sesuka hati kita, dan dalam tanda kutip kesannya nggak norak sahabat PU. Jadi ini adalah plafon yang sering kami rekomendasikan untuk dipakai di dalam rumah tinggal. Kemudian dengan catatan plafon ini jangan sampai terkena air ya sahabat PU ya, karena kelemahan dari plafon gypsum ini dia adalah tidak dapat menahan air sekalipun hanya rembesan atau tetesan dan lain sebagainya. Gypsum yang kami pakai itu adalah gypsum dengan ketebalan 9 mm sahabat PU, dan di luaran itu banyak sekali mereknya. Yang paling populer tentu Jaya Board, namun yang sering kami pakai adalah produk dari A+. Satu lembarnya sama dengan lembaran triplek sahabat PU, yaitu sekitar di 1,22 dikali dengan 2,44. Kemudian ini satu lembar ya, terlihat sambungan antar plafonnya ya. Dia disambungkan dengan yang namanya kompon. Sambungan tersebut ditutupi dengan kompon. Ya, kompon itu juga yang paling populer itu adalah merek A+. Dia diaplikasikan dengan menggunakan scrub besi sahabat PU. Kemudian di antara sambungan plafon ini ditanam dengan kasa supaya gypsumnya nggak retak di antara sambungan-sambungan plafon ini. Tidak hanya menutupi sambungan antar plafon atau antar papan gypsum, tapi juga untuk menutupi celah-celah skrup gypsumnya ya sahabat PU ya. Jadi gypsum ini dia melekat ke dalam rangka yang terbuat dari besi hollow galvanis atau galvalum ukuran 4x4 cm dikali dengan 2,4 cm, dirakit dengan jarak 60 ya kali 1 meter sahabat PU. Kemudian dia diikat dengan skrup gypsum. Nah seperti ini, skrup gypsum. Nah nanti sambungan antar gypsumnya, nah, seperti yang ada di depan ini, nanti kita lapisi dengan kasa, kemudian ditutup atau dibalut dengan kompon. Nanti ketika sudah dicat, dia tidak akan terlihat lagi sambungannya maupun skrup-skrupannya sahabat PU. Nah ini dia salah satu kelebihan dari gypsum, dia bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan desain kita. Ngomong-ngomong soal desain, di atas ini adalah plafon yang berada di atas ruang keluarga di lantai 2 sahabat PU, atau di atas ruang publik di lantai 2 ya. Ini tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Ini lantai 2-nya dan ini di atasnya. Di antara ruang publik ini ada ruang-ruang private. Ini kamar, itu kamar, dan yang di tengah-tengah ini adalah kamar mandi, dan ini kamar lagi sahabat PU.
Ini adalah ruang publiknya. Di atasnya dipasangi dengan plafon gypsum dengan desain upceiling. Yang mana plafon upceiling ini adalah salah satu desain plafon yang dapat menimbulkan kesan megah di bawahnya. Cocok untuk ruang-ruang publik, ya, ruang tamu, ruang keluarga, ruang meeting, ya. Jika menginginkan kesan publik atau kesan megah, ya. Kalau menginginkan kesan private, ya dipasangi dengan drop ceiling, sahabat tuh. Jadi ada bedanya ya, up ceiling dengan drop ceiling. Kalau yang bagian tengahnya diangkat ke atas seperti ini namanya up ceiling. Kalau yang bagian tengahnya diturunkan ke bawah, itu namanya drop ceiling, sahabat tuh. Jadi ada bedanya. Sedangkan untuk yang ada di kamar-kamar, semuanya memakai plafon flat. Dan ini adalah plafon yang paling simple dan tentu dapat menimbulkan kesan minimalis, ya, tegas. Plafon gypsum ini bisa pakai list, bisa juga nggak pakai list, ya, baik list Shadowline maupun list gypsum. Namun untuk saat ini kami malah cenderung merekomendasikan nggak pakai list, dengan catatan pemasangannya rapi, ya, sahabat PU, ya. Nah, karena desain minimalis dapat timbul dengan adanya garis-garis tanpa ada profil-profilan, sahabat PU, seperti ini. Ini plafon flat semuanya untuk area kamar-kamar. Oke, keseluruhan kamar-kamar di rumah ini pakainya plafon gypsum dengan desain flat. Sekarang kita turun ke lantai 1. Kita mau lihat desain plafon yang kita terapkan di lantai 1, sahabat PU. Tangga, ya. Dan ada bordes di sini, bordes kipas. Tangganya bentuk letter L, sahabat PU. Oke, nah ini sisa material gypsum yang kami pakai. Nah, gypsum itu seperti ini, sahabat PU. Ini tebalnya yang 9 mm. Satu lembarnya sama dengan ukuran satu lembar triplek, ya. Oke, ini di lantai 1, ya. Ini pintu utama dan jendela utama. Kemudian ini tangga. Tadi saya lewat sini, dan di atas ini adalah plafon di atas ruang tamu, sebut saja seperti itu. Namun di sini jenis plafonnya adalah yang drop ceiling, yang mana sisi tengahnya diturunkan ke bawah. Ini adalah salah satu desain plafon yang dapat menimbulkan kesan private atau intim, sahabat BU. Sambungannya atau teorinya sama dengan tadi, ya. Dia diikat ke rangka plafonnya dengan skrup. Kemudian nanti akan kita kompon untuk sambungan-sambungannya, dan nanti yang paling akhir akan kita cat. Plafon gypsum ini tentu juga bisa kita cat sesuka hati kita, ya. Jadi kita bisa cat sama dengan warna dindingnya gitu misalnya, gitu juga bisa. Jadi lebih unity gitu, ya, dengan dindingnya, lebih monolit, ya, baik secara warna, ya, maupun secara tekstur. Itu mirip-mirip kayak dinding tembok gitu kalau plafon gypsum. Kalau PVC kan dia cenderung glossy, ya. Nah, itu saya pribadi kurang suka. Tapi ini kembali ke pribadi masing-masing, ya, sahabat BU, ya. Nah, berhubung ini adalah proyek renovasi, ya, sahabat BU bisa perhatikan di sini ada dinding existing yang masih bertahan, sahabat PU. Nah, tantangannya adalah di sambungan-sambungan ini, dan kami pun tidak dapat menjanjikan sambungan-sambungan ini akan berhasil dengan baik, ya, sahabat PU, ya, karena bukan murni pekerjaan tim Nugroho PU secara sepenuhnya. Baik, cukup dulu saya pikir bahasan mengenai plafon gypsum, sahabat PU, di proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai ini. Terima kasih telah menonton, semangat membangun.